Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Innallaha wa ilahul wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Ta'ala. Hari ini masih diberikan kesempatan karena marilah bergunakan kita sebaik-baiknya untuk mengabdikan diri kepada Allah sepenuhnya. Dan marilah kita tadabbur ayat Al-Quran. Pada kesempatan hari ini akan kita awali dengan surat ke-5 ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidana asadanasi ada watalil ladina amanul yahuda waladina asrohu wala tajidana akrobahum mawaddatan lil ladina amanul ladhi qalu inna nasara dalika bi anna minhum fasqasisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun, yang artinya sebagai berikut. Akan engkau dapati dari manusia yang sangat memusuhi orang-orang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan akan engkau dapati orang yang dekat hubungan dan pengharapan untuk orang-orang beriman adalah yang mengatakan kami Nasoro. Yang demikian itu karena mereka ada yang berpikiran baik dan guru-guru atau pendeta-pendeta, dan bahwa dari mereka tidak menyombongkan diri. Selanjutnya di dalam surat ke-2, surat Al-Baqarah ayat 105 juga ditegaskan sebagai berikut. Mayawadul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayunazzala alaikum min khairi mir rabbikum. Wallahu yahtasu birrahmati mayyasa wallahu dzul fadlil alim. Dan tidaklah mengharapkan orang-orang kafir dari ahli kitab dan tidak pula orang-orang musyrik agar diturunkan atasmu kebaikan dari Tuhanmu. Dan Allah melimpahkan dengan rahmatnya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Kita lanjutkan satu ayat di surat yang sama, surat kedua ayat 90. Bin samas tarau bihi anfusahum ayat furu bima anjalallahu baghyan ayunazillahu min fatihi ngala mayasa'u min ibadi faba'u bighadabin ala ghadabin walil kafirina adabum muhina. Yang artinya sangat jahat apa yang mereka tukar dengan diri mereka untuk kafir dengan yang Allah turunkan, karena kedengkian lantaran Allah menurunkan karunia-Nya atas orang-orang yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Maka pantaslah kemarahan atas kemarahan, dan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pelajaran dari beberapa ayat tersebut bisa kita petik sebagai berikut, bahwa ternyata orang-orang yang sangat memusuhi orang-orang beriman itu adalah orang-orang musyrik. Orang musyrik itu sangat memusuhi orang-orang beriman. Lalu siapa orang musyrik itu? Yaitu orang musyrik itu yaitu orang yang menduakan hukum Allah. Itulah musyrik. Lalu apa buktinya mereka menduakan hukum Allah? Nah, buktinya setiap kali diseru kepada Allah satu-satunya, maka dia menyanggah dengan berbagai alasan, dengan berbagai argumen. Jadi ketika diseru kepada hukum Allah satu-satunya, mereka itu menolak. Mereka mengatakan Al-Quran tidak bisa menerangkan sholat, Al-Quran hanya garis besar, Al-Quran belum terperinci, Al-Quran belum bisa menerangkan, menjelaskan ini dan itu. Lalu bagaimana? Justru mereka beranggapan
manusialah yang bisa menerangkan sholat. Nah, ini luar biasa. Orang musyrik itu seperti itu. Ketika diseru kepada hukum Allah satu-satunya, mereka menolak. Tetapi ketika mereka justru kemudian mengambil hukum yang buatan manusia untuk menandingi Al-Quran, ini apa tidak kebalik-kebalik? Hukum Allah itu justru dikepleke ke tempat yang serendah-rendahnya, tetapi justru hukum yang buatan manusia itu dijunjung yang setinggi-tingginya. Dianggap yang bisa menerangkan, yang bisa menjelaskan itu malah justru hukum yang dibuat oleh manusia. Padahal Allah itu yang menciptakan samawat dan bumi, planet-planet, yang menciptakan surga dan neraka. Kemudian Allah menurunkan bersama itu Al-Quran sebagai petunjuk. Tetapi justru direndahkan oleh orang-orang musyrik. Dikatakan Al-Quran belum bisa untuk menerangkan sholat, sehingga harus dilengkapi dengan hukum buatan manusia. Nah, ini kan pengertian yang kebalik-kebalik. Sungguh ini sangat memprihatinkan. Ketika diseru kepada hukum Allah satu-satunya, mereka justru menolak. Tetapi mereka justru mengikuti hukum yang buatan manusia. Tetapi lucunya, mereka di dalam beribadah mengikuti hukum buatan manusia, tetapi minta pahalanya kepada Allah. Mereka justru di dalam beribadah memegang hukum yang buatan manusia, tetapi meminta surganya kepada Allah. Ini pengertian yang seperti ini bagaimana? Nah, kemudian orang-orang kafir itu juga sangat membenci ketika orang-orang beriman itu mendapatkan kebaikan. Kemudian sebaliknya justru mereka bergembira ria manakala orang beriman itu mendapatkan bencana atau mendapatkan kecelakaan. Nah, tetapi ingatlah saudara-saudaraku bahwa pertolongan Allah itu tetap diberikan kepada orang-orang yang beriman. Maka janganlah khawatir. Tetapi semuanya kita harus juga tabah tekun di dalam segala kondisi apapun. Itu kuncinya. Maka Allah akan menolong rasul-rasulnya dan orang-orang beriman yang bersamanya. Itu akan ditolong oleh Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, itulah beberapa ayat yang menerangkan ternyata justru orang-orang musyrik itu sangat memusuhi orang-orang beriman. Orang musyrik itu siapa? Orang musyrik itu yang menduakan hukum-hukumnya Allah. Bisa jadi itu juga justru saudara-saudara kita, orang-orang Islam pun ketika dia masih musyrik itu masih mendapatkan ancaman dari Allah. Kemudian kalau orang-orang beriman itu justru dicaci maki, justru diolok-olok, itu juga bukan sesuatu hal yang baru. Karena sejak zaman dahulu Nabi itu juga selalu diolok-olok oleh kaumnya. Allah memberikan informasi di dalam surat ke-43 ayat 6 dan 7. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Berapa banyak yang telah kami utus nabi-nabi kepada orang-orang zaman dahulu. Wa ma ya'tihim min nabiyyin ila kanu bihi yastahzi'un. Dan tidaklah datang kepada mereka para nabi-nabi itu kecuali mereka diperolok-olokkannya. Jadi inilah informasi yang Allah menyampaikannya melalui Al-Quran. Nabi pun sejak zaman dahulu itu juga oleh umatnya diolok-olok. Kita bukan nabi, bukan rasul, ketika mengikuti Al-Quran kemudian dicaci maki orang itu juga bukan sesuatu hal yang baru. Itu sudah berlaku sejak zaman dahulu kala. Kemudian bagaimana ketika kita mendapati orang yang memperolok-olok ayat Al-Quran? Di dalam surat ke-4, surat An-Nisa ayat 140, Allah menegaskan sebagai berikut. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala ta'udu ma'hum hatta yaqutu fi hadisin ghairi innakum idza misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafiruna fi jahannam jami'an. Itu tercantum di dalam surat An-Nisa surat ke-4 ayat 140. Sungguh Allah menurunkan atasmu kitab bahwa ketika mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari dan diperolok-olokkan dengannya, maka janganlah duduk bersama mereka hingga mereka berolok-olok tentang hadis selain ayat-ayat itu. Karena kamu ketika itu sama dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam
jahanam semuanya. Nah, ini informasi yang ditegaskan oleh Allah di dalam surat keempat ayat 140 bahwa semenjak zaman dahulu itu ketentuan hukum Allah itu sudah berlaku untuk seluruh manusia, tidak membeda-bedakan. Ketika datang kepada mereka nabi, banyak nabi diutus kepada orang-orang zaman dahulu, tetapi justru kebanyakan dari manusia itu menyanggah, membantah, mengolok-olok, mendustakan. Meskipun nabi itu membawa petunjuk, membawa kabar gembira, membawa berita yang berupa wahyu, akan tetapi tetap saja nabi itu diperolok-olokkan oleh umatnya. Nah, kemudian ketika menyampaikan ayat-ayat Allah, justru mereka diingkari, diolok-olok, dicaci maki, dibenci, dikucilkan dan sebagainya, hingga kemudian mereka mendatangkan hadis yang selain wahyu Allah. Maka ketika mengetahui keadaan yang demikian itu, hendaklah kamu sekalian jangan duduk bersama mereka, bersama orang yang mengolok-olok wahyu tadi, bersama orang yang mengolok-olok petunjuk, yang orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran. Jangan jagongan bersama orang-orang itu, jangan duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok tadi, karena nanti kamu itu akan dianggap sama oleh Allah, akan dimasukkan bersama orang-orang kafir, orang-orang musyrik di dalam jahanam semuanya. Nah, jadi ketika kita berteman itu juga ternyata Allah juga memberi petunjuk di dalam Al-Quran, maka hendaklah kita juga selektif di dalam mengambil kelompok, mengambil teman, mengambil kawan-kawan yang untuk berdialog atau jagongan dan sebagainya. Itu ternyata ketika di dalam kelompok jagongan itu orang kok justru hanya mengolok-olok ayat, mentertawakan ayat, menyanggah ayat, meskipun itu dibungkus dalam sebuah majelis tertentu, majelis yang besar sekali, tapi kalau isinya hanya merendahkan hukum Al-Quran, maka kita dilarang duduk bersama mereka. Padahal kelompok-kelompok yang seperti ini banyak sekali di lingkungan kita. Ini menjadi perhatian, menjadi keprihatinan kita bersama. Ternyata hanya sekedar duduk saja Allah mengatur. Kalau kelompok duduknya orang-orang itu yang hanya mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran, mendustakan hukum-hukum Allah, mencaci maki ayat-ayat Al-Quran, merendahkan Al-Quran, kita semua atau kamu semua jangan duduk bersama mereka. Nah, ini jadi harus pilah. Kenapa? Mereka kemudian akan menyampaikan hadis yang bukan wahyu, hadis yang selain wahyu tadi. Justru mereka kemudian mengkaji, mendalami. Harusnya yang dikaji di dalam itu hukumnya Allah, tetapi justru ini yang dikaji bukan wahyu Allah, bukan petunjuk Allah. Sebagaimana kita tahu bahwa petunjuk Allah itu hanya ada di dalam Al-Quran, bukan di tempat lain. Manakala disampaikan ala saat Al-Quran justru diperolok-olokkan, janganlah duduk bersama mereka, karena ketika kamu duduk bersama orang-orang itu, kamu akan dianggap disamakan dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, nanti akan dimasukkan di dalam jahanam semuanya. Ini perhatian untuk orang-orang beriman yang senantiasa Allah memberi petunjuk agar kita di dalam mengarungi hidup dan kehidupan itu tidak tersesat. Mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang kita laksanakan, dan marilah kita bermohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud du'awat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.